Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi, yaitu Oki Mardika dari kelas TI 19A2 atau Teknologi Informatika 19A2 dari Universitas Telkom. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang array pada Java. Jadi pada Java itu ada sebuah kayak penyederhanaan sebuah data yang semula itu cuma dari yang berwujud data biasa, tapi kita bisa membuat kayak jenis kayak tabel, kayak stroke seperti itu. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebagai untuk mengisi nilai UTS saya. Jadi saya mulai sekarang. Nah, array pada pemrograman Java. Variabel array atau dikenal dengan array adalah tipe struktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Sebelum digunakan, variabel array perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Cara mendeklarasikan variabel array sama seperti deklarasi variabel yang lainnya. Hanya saja, oleh suatu indeks menunjukkan jumlah maksimum data yang disediakan. Kenapa menggunakan array? Array digunakan untuk mengurangi jumlah penggunaan variabel dalam aplikasi yang ada dibuat. Karena array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jadi array itu adalah sebuah penyederhanaan khusus kan ya, dari sebuah data menjadi satu variabel. Contohnya kayak tabel, kayak sebuah stroke, kayak sebuah data daftar, kayak list, nah gitu. Jadi array itu fungsinya sangat bagus buat Java, apalagi pemrogramannya juga tidak terlalu rumit. Penggunaan array yaitu dengan membedakan data dengan menggunakan indeks. Nah, indeks pada setiap array dimulai dari 0. Jadi gini, ini ada indeks. Indeks itu kita mulai dengan angka 0 ya kan. Angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Array sendiri memiliki 3 dimensi. Array berdimensi 1, 2, 3. Nah, jadi gini. Indeks itu dari 0 kan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tahu arraynya itu adalah jumlahnya itu. Ya, meskipun ngitungnya dari 0, tetap array itu jumlah dari indeksnya. Jadi kalau misalnya arraynya seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka arraynya adalah 5. Lalu kita akan membahas array berdimensi 1. Nah, jadi seperti ini. Slash tipe data. Tipe data untuk menunjukkan tipe data yang digunakan, entah string, int, float, dan lain-lain. Nama var array, string, kotak, nama. Ini adalah salah satu kepala array. Jadi kalau menggunakan array nggak jauh dari yang namanya kotak ini. String, kotak, nama. Ini gabungan dari tombol yang sebelah P itu kan ada yang nama kurung awal biasanya kita pakai. Nah, itu kan ada kayak tutup kurung yang berbentuk kotak. Nah, itu kita gunakan sebagai penggunaan program array pada Java. String nama, kotak, string kotak, nama, string. Ukuran. Nah, jadi kok di sini kok ada namanya name string 5. Nah, ini 5 itu apa? 5 itu adalah jumlah atau maksimum elemen array ya. Nah, jadi gini, tadi kan array itu kan kotaknya 1 2 3 4 5. Indeksnya adalah 4 karena 0, karena hitungannya dari 0. Jika new stringnya 5, maka adalah kotaknya 5. 0 4 5 itu kan ya. Cara membuat array. String kotak nama, string nama kotak atau string kotak nama dengan new string jumlah kotaknya. New string 5. Seperti ini mengisi data. Cara mengisi datanya. Misalnya nama 0 ingin diisi Rudi, nama 1 diisi Bambang, nama 2 diisi Agus, nama 3 diisi Nisa, nama 4 diisi Ayu. Maka penyederhanaan bisa pakai string kotak nama sama dengan kurung kerawal buka Rudi, Bawang, Bambang, Agus, Nisa, dan Ayu. Mengakses array berdimensi 1. Suatu array dapat diakses dengan menggunakan subscript dan atau indeksnya. Nilai akhir kotak 2, nilai 5, nilai akhir kotak 5. Itu artinya program memasukkan data ke dalam elemen array dan mengambil data dari elemen array yang menggunakan perulangan. Jadi seperti ini. Integral I, integral array nilai akhir. Nilai akhir sama dengan new integral 6 kotak. 6 array ininya, 6 array. For berulang
ulangan pada Java. I sama dengan 0. I lebih besar kurang dari 6. I tambah 1. Sistem output dimasukkan adalah I. Dimana I nya adalah ini. Nah, tadi ya, berarti I-nya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya kita input sendiri. Lalu for pemrograman lagi untuk perulangan. Jadi di sini kita masih menggunakan pemrograman yang lawas yang pertemuan sebelumnya. I sama dengan 0. I lebih kecil dari 6. I tambah 1. Sistem output nilai akhir. Nah, jadi kayak ini. 0 sampai 5 ini apa? 0 sampai 5 ini kotaknya. Ya. Kotaknya new in 6. Nah, itu adalah kotak utamanya nih. 1 sampai 6. Ya, nilai akhir. Nah, ini kotaknya. Lalu yang 1 sampai 6 ini adalah jumlah kayak perhitungannya dari ini sendiri. Itu kan ya. Jadi kita di sini masih gunain yang namanya perulangan pada Java. Yang kedua, inisialisasi array berdimensi 1. Contohnya tipe data, kotak nama array sama dengan nilai array. Atau contoh double kotak nilai akhir pada array pertama 55.3, 22.7, 77.9, 57,9, 99,8, 89,1. Nah, contoh sebuah programnya seperti ini. Integral I arraynya yang tadi. Sistem out print data yang diinput dari array. Pengulangannya ini untuk namanya depan I06. Nah, jadi keluarnya gini. Untuk yang atas kita menggunakan ini kan menggunakan array. Ya kalau di sini kan kita kan masih menggunakan array yang masuk di kode. Ntar kalau kita udah masuk ke inputnya atau input dari keyboard itu lebih kayak gampang sebenarnya. 5.3, 2.7 jadi seperti ini. 553-nya itu ikut array 0, 227-nya ikut array 1, 77.9-nya ikut array 2, 579-nya ikut array 3, 99.8-nya ikut array 4, 89.1-nya ikut array 5. Lalu array berdimensi 2. Tipe data kotak nama var array. Nama var array sama dengan new tipe data. Ukuran baris, ukuran kolom. Tipe data nama var array sama dengan new tipe data. Ukuran baris, ukuran kolom. Jadi di sini kita tuh bisa kayak menyatakan tipe data yang digunakan. Ini kan tadi tipe data. Nah, ini tipe data. Ini tadi kan tipe data. Tipe data kotak nama var array new tipe data. Nah, di sini kita bisa memilih ukuran baris dan ukuran kolom. Ini untuk berdimensi 2. Jadi seperti ini contohnya. Kita bisa memilih mau kolomnya berapa. Kolom itu kan yang menurun. Kolom itu yang nyamping, baris yang menurun kan ya. Nah, di sini ukuran kolomnya untuk menyatakan jumlah maksimum elemen kolom dalam array. Berikut contoh pendeklarasian array dan membuat objek array. Misalnya di sini ijante nilai akhir ini 63. Jadi 6 baris dengan 3 kolom. Jadi 6-nya turun, 3-nya menjorok kanan gitu. Lalu di sini kita move ke mengakses array berdimensi 2. Sebagai contoh, pendeklarasian dan pengaksesan data kita gunakan adalah pengolahan data penjualan. Berikut dapat Anda lihat di sini. Nah, ini kan tipe data array dengan new in 3 kolom, 3 baris. 3 kolom turun, 3 kolom kanan, 3 baris menurun. Mendapat data gitu. Sebagai contoh, program memasukkan data ke dalam elemen array berdimensi 2 dan mengambil data dari dalam elemen array berdimensi 2. Seperti ini. Integral I, J, integral array, data jual. Data jual sama dengan jumlah kolom dan barisnya 3, 3. Integral I sama dengan O, I kurang dari 3, I tambah 1. Untuk J sama dengan 0, J
J kurang dari 3, J tambah 1. Sistem out print masukkan data jual, IJ. Data jual, IJ input next in. Sistem out print, lalu kita masukkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Masukkan data jual yang ke 00, 50, 46, 69. Nah, jadi seperti itu kan. Jadi seperti itu. Lalu kita move ke inisialisasi. Ini kok ada lagi? Ini salah kali ini. Biarkan aja. Inisialisasi array berdimensi 2. Suatu array dapat diakses menggunakan subscript dan indeksnya. Bentuk umum pengakses dengan bentuk seperti ini. Tipe data kotak 2 nama array nilai array. Contoh int kotak data. Nah, 5409, 125, 150, 180, 280, 264, 272. Jadi di sini kita tuh bisa ngisi per barisnya. Jadi gini, ini ada tiga per baris. Ini ada 3 baris yang menurun, ini 3 kolom. Jadi di sini kita mengisi itu dengan per barisnya. Nah, ini kan yang diisikan ini per barisnya. Seharusnya kita harus dalam kode itu kita harus mengisi kalau mau lebih efisien sih. Pakainya adalah mendatar. Jadi 50, 120, 280. Jadi kodenya adalah 50, 120, 280. Ini kan 46, 156, 264. 46, 156, 264. 69, 180, 272. 69, 180, 272. Seperti itu. Sistem outnya jadi seperti ini. Untuk B. Untuk kolom 0 dan baris 0 ada 50. Untuk kolom baris 0 dan kolom 2 adalah kolom 1 adalah 120 dan seterusnya. Array berdimensi 3, yang ini lebih kayak sulit karena ini menggunakan 3 aspek kan ya. Yaitu kan ini ada indeks 1, indeks 2 dan indeks 3. Keterangan di sini kayak di kode yang di bawah ini kan ya. Tipe data 2 kotak nama var array. Variable array. New tipe data indeks 1, indeks 2, indeks 3. Contohnya kayak gini. Integral kotak data jual sama dengan new in. Jumlah indeks pertama adalah menyatakan jumlah baris. Indeks kedua adalah menyatakan jumlah isi dan baris dari baris. Indeks 3 menyatakan jumlah kolom. Jadi kayak gini. Indeks 1 menyatakan jumlah baris. Baris 2 misalnya gini. Jadi ini kita bisa menggunakan perbedaan itu dari kanan ke kiri itu bisa beda. Kayak sini. Indeks 1 itu kan mesti kan baris. Baris kiri dulu kan ya. Kiri baris dan menjorok ke bawah baris. Jadi kita bisa 2. Jadinya 2 gini. Untuk menyatakan jumlah isi dari baris. Indeks 2 isi dari baris. Isinya apa? Indeks 3 adalah untuk menyatakan jumlah kolom. Kolomnya berapa? 3. Pengakses array berdimensi 3. Nah, jadi gini daftar jualan 1 1 1 1 0 1. Jadi seperti itu. Ada kosongnya, ada jadinya. Sebagai contoh, program memasukkan data ke dalam elemen array 3 dimensi dan mengambil data dari dalam elemen selengkapnya seperti di bawah ini. Data tahun kita ketik sendiri kan, data tahun 1, data ke 1, jumlah penjualannya 23. Jumlah penjualan kedua adalah 45 dan jumlah penjualan ketiga adalah 44. Maka dalam array-nya ada penyederhanaannya dibantu dengan looping 23, 45, 44. Lalu di sini ada sebuah perhitungan di mana akan ditambah 1, akan ditambah 1 per tahun, apa ditambah 1 lalu menghitung jumlah penjualan seperti itu. Lalu di sini kita membahas array berdimensi 3.
Suatu array dapat diakses dengan menggunakan subscript atau indeksnya. Bentuk pengaksesan data dengan bentuk seperti ini. Contoh, ini berdimensi 3 kan. Kalau berdimensi 1, kotaknya 1. Kalau berdimensi 2, kotaknya 2. Kalau berdimensi 3, kotaknya 3. INT kotak 3 data jual. Ini adalah cara, ini salah ya tadi kayaknya. Iya kayaknya salah tadi. Kayak gini. Integral IJK kotak 3 data jual 236756. Ini adalah pengisian isi dari array-nya tapi dari per kolom 236756. Itu baris ini di baris pertama, baris kedua 467934, baris ketiga 448855, baris keempat 123 235 222, terus seperti itu. Lalu ada sebuah penjumlahan yaitu menggunakan looping seperti itu. Jadi warnanya seperti ini. Kita move aja langsung ke alatnya aja biar lebih gampang. Kelihatan seperti ini. Sebuah perusahaan ayam goreng dengan nama Gerobak Fried Chicken yang telah lumayan banyak pelanggan ingin dibantu dibuatkan program untuk membantu kelancaran usahanya. Gerobak Fried Chicken mempunyai daftar harga yang sebagai berikut. Dada 2.500, paha 2.000, sayap 1.500. Buatlah program dengan ketentuan bla 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 bla. Setiap pembeli dikenakan pajak sebesar 10% dari pembayaran. Jadi setiap beli ada pembayarannya. Banyak jenis, jenis potong. Di input. Jadi seperti ini. Dada, paha, sayap. Banyak jenis di input. Jenis proses. Keluaran seperti ini. Kita mulai latihan aja. Bentar. Jadi seperti ini programnya. Maaf agak lama. Kita menggunakan kode new string. Jenis new string. Integral IJ, double jumlah. Pajak total. Integral. Pengulangan I sama dengan 0. I sama dengan C, I plus plus. Ini adalah banyak jenis. Jadi seperti ini. Ya, kita basisnya aja. Kok bisa sih? Kode new string Mardika Fried Chicken. Jadi
dada, ayam. Maaf, maaf. Nah, Mardika perhatikan. Jadi ini kan tadi kan seperti tugasnya tadi. Ada jenis harga dada seharga 1.500, paha 2.000, sayap 1.500. Banyak jenis. Misalnya di sini saya mengetik banyak jenis, ada jenis potongan dan banyak jenis potong banyak dibeli di input. Jadi misalnya di input ya, misalnya banyak jenis. Banyak jenisnya 2. Jenis ke 1. Jadi di sini kita milih kan ya. Di sini 2 itu jadi artinya saya beli paha. Banyak jenis. Jadi 2 jenis, 2 potong apa ya? 2 potong. Jenis potong sama 3. Jadi kita milih sayap. Banyak potongnya 2. Lalu jenis kedua kita di sini milih antara dada, paha atau sayap. Kita milih misalnya dada. 1. Banyak potongnya adalah 9. Nah, maka kan jadi seperti ini. Ya bener sih, banyak jenis sayap. Dikali jumlah bayar, pajak total bayar. Jadi seperti itu. Langsung kita move ke soal selanjutnya. Buatlah program untuk menghitung nilai akhir jika seorang siswa dari kursus yang diikuti ya dengan ketentuan sebagai berikut. Nama mahasiswa, nilai UTS, UAS, dan nomor mahasiswa, itu nilai UTS, UAS di input, daftar nilai seperti berikut. Java Tool Scanner karena kita menggunakan input ya kan. Tadi kan kita menginput nama UTS. Di sini kita menginput yaitu namanya, nama mahasiswa. Mahasiswa. Nama mahasiswa, new string. Grade, string. UTS input, UAS input, tugas input. Double nilai menggunakan double. Lalu seperti ini, masukkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa input next in untuk I sama dengan 1, jumlah mahasiswa. I tambah-tambah, I tambah 1. Pengulangan ditambah 1. Sistem outprint nama mahasiswa I, yang dimana adalah I. Mahasiswa input next. Input UTS input next sistem. UAS input tugas input. Lalu kalau kita menghitung nilainya itu kan dari pertambahan semuanya. Jadi kan ini kan nilai akhir adalah nilai murni tugas dikalikan. Nah, ini dikalikan. Nilai UTS kali 0,3, nilai UAS kali 0,3, tugas dikali 0,4 ditambahkan. Dan jika di sini kita membuat grade, yaitu jika lebih dari 85 dapat grade A, jika di atas 70 dapat grade B, jika di atas 59 dapat grade C, jika di atas 50 dapat grade D, jika di bawahnya dapat grade E. Sistem outputnya seperti ini, kita sederhanakan dan rapikan sebagus mungkin, dan akan muncul code jadinya seperti ini. Masukkan sebuah mahasiswa, misalnya di sini saya masukkan 3. Mahasiswa pertama adalah si pintar, Mei, itu aja. Mei 90, 90, dan 5. Yang kedua biasa saja, yaitu adalah nilai B. Misalnya 70. Bentar, salah, udah nggak apa. Yang ketiga misalnya kita kasih poni 90, 80, 25. Lalu kita buat, nah jadi seperti ini. Nama main dapatnya UTS, UASnya seperti ini. Nah, akhirnya kan adalah nilai ini dari 0,3 yaitu sudah 30%, UASnya 30%, tugas 40%. Jadi nilai akhir adalah total semua dan mendapat grade-nya dari sini. Jadi itu sekian dari saya tentang pembahasan array
Sebenarnya saya masih bingung tentang pembahasan array, tapi dengan namanya latihan saya bisa, dan alhamdulillah langsung mudeng. Dan kalau boleh jujur, sangat susah bagian array ini, bagi apalagi penjelasannya. Tapi jika kita latihan bisa kok. Nah itu kata-kata dari saya. Dan jika ada tutur yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada salah ucap, salah apapun, itu hanya ungkapan semata, bukan harus dimasukkan ke hati. Itu dari saya, Oki Mardika, kelas teknik informatika, untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.